Oke, selamat pagi semuanya. Oke, di sini kita akan belajar tentang bab 4 Pancasila ya. Oke, siapa yang ada di sini? Ada sakit ya? Oke, kita sebelum mulai mari kita berdoa, pimpin adik-adik ya. Oke, sebelum mulai, apa kalian pelajari tentang bab 4 kemarin? Mana sila-sila dan Pancasila? Apakah kalian sudah tahu makna-maknanya Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Oke, sila pertama apa maknanya? Oke, sila kedua apa? Oke, sila ketiga apa? Oke, ikut ya. Sila keempat apa? Ya, sila kelima apa? Oke, ini kan kemarin kan mau pelajari macam-macam Pancasila. Oke, sekarang kita mau pelajari tentang keteladanan para pendiri bangsa. Buka bukunya bagian D ya. Jadi kita tahu kita akan belajar tentang keteladanan para pendiri bangsa. Oke, Pak Guru sudah membuat PPT-nya. PPT-nya tentang gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Oke, kita tengok saja yang kedua. Gagasan-gagasan yang muncul dalam sidang pertama BPKI tentang dasar negara. Oke, yang kedua, menjelaskan konsep Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Oke, yang ketiga, mengidentifikasikan para tokoh pendiri bangsa dan perumusan dasar negara. Oke, kita akan minta menjadi 3 itu ya. Oke, lanjut ini. Oke, gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPKI. Oke, waktu kemarin. Waktu pelaksanaan sidang pertama BPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuannya adalah mencari rumusan dasar negara yang akan menjadi landasan ideologis bagi negara Indonesia merdeka. Oke, tentunya nanti kalau ada soal kapan waktu pelaksanaan tentang pertama BPUPKI, tinggal jawab pada tanggal 29 Mei 1 Juni. Oke, tokoh-tokoh yang dikemukakan ada 3. Muhammad Yamin, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Pertanyaan pertama, semua ya. Tokoh-tokoh yang merupakan gagasan. Pertama, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara yang terdiri 5 asas. Supomo mengusulkan konsep negara integralistis. Ya. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato sejarah yang memperkenalkan konsep Pancasila. Oke, inilah gagasan Soekarno tentang Pancasila pidato 1 Juni 1945. Oke, latar belakangnya perhatikan anak-anak. Yang pertama, ada pidato disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada dalam sidang BPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, pidato ini merupakan tanggapan dari pembahasan sebelumnya untuk mencari dasar negara yang ideal bagi Indonesia merdeka. Yang ketiga, Soekarno berusaha merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Oke, selanjutnya isi Pancasila yang disampaikan. Oke, 1. Kebangsaan Indonesia. 1. Mengutamakan persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan asal-usul, agama, atau golongan, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oke, apa tadi yang 1? Kebangsaan Indonesia. Rakyat Indonesia tak membedakan asal-usul, agama, dan golongan, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu bangsa atau satu bahasa. Oke, yang kedua, internasional atau perikemanusiaan. Berarti kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan kita dalam menjamin hak asasi setiap individu. Yang kedua, mengakui persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi kita tidak boleh membedakan dari bangsa lain. Contohnya, Afrika datang sini kita tidak boleh membedakan. Kita harus menjalin lagi persaudaraan kita. Jadi kita anggap dia itu teman kita, ya. Jangan ada yang membeda-bedakan sedikit pun. Oke. Selanjutnya, mufakat atau demokrasi.
Menyusun tata negara yang berlandaskan asas persyaratan dan perwakilan. Kedua, keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat bukan mayoritas mutlak. Oke, lanjut. 4. Kesejahteraan sosial. Menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Lanjut. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin kebebasan setiap rakyat untuk menjalankan ajaran agamanya, mengakui keberadaan Tuhan yang beragam, namun menghormati keberadaan agama di Indonesia. Oke, lanjut. Oke, ini adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, maknanya Pancasila dirancang sebagai ideologi terbuka yang bisa menerima perubahan tanpa kehilangan esensinya. Oke, yang kedua, Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia kita yang menghormati kebinekaan dan mengutamakan kesatuan. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar negara, penyelenggaraan negara, panduan dalam penguatan undang-undang serta falsafah hidup bangsa. Oke, ada 3 makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama apa? Yang kedua, Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dalam menghormati kebinekaan dan mengembangkan persatuan. yang ketiga, Pancasila menjadi dasar kenegaraan negara kesatuan dalam pembuatan undang-undang serta oke, ini ada 3 makna dalam Pancasila sebagai dasar negara ya. Bisa contohnya akan ditanya oleh sisi lain. Inilah maknanya semuanya. Oke, paham semua? Oke, lanjut. Oke, definisi Pancasila bagi Indonesia menjadi pedoman hidup yang relevan hingga saat ini, menjadi titik temu dari berbagai ideologi yang berbeda, sehingga Pancasila dipandang sebagai ideologi persatuan. Jadi ini semua satu kepada Indonesia berbeda-beda dengan suku, agama, dan ras. Ya, ada Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen, Islam. Jadi semua sebagai satu nusa satu bangsa, tanpa kita harus membeda-bedakannya semua. Oke, paham? Oke, lanjut. Oke, anak-anak, sekian, terima kasih saya bisa sampaikan. Oke, bagaimana lagi? Apa tadi kita pelajari? Oke, apa tadi kita pelajari? BPKI dari bahasa Jepang, di mana? Ingat ya, dokuritsu Jumi Kosakai. Waktu nanti ada Mahir membahas, yang penting anak-anak sudah tahu apa BPKI dalam bahasa Jepang. Dokuritsu Jumi Kosakai. Oke, anak-anak? Oke, Ya. Pak. Oke, semuanya lipat tangannya, matanya dipimpin oleh Dewi. Oke. Tepuk tangan semuanya.